kali ini saya pencipta hoax terbaik ternyata. Atau kita jadi pembohong. Nanti pembohong kena operasi lagi, repot lagi tuh. Winter is coming. Karena seingat saya literasi Pak Jokowi itu adalah soal nama-nama ikan. Indonesia itu benar. Indonesia first. Make Indonesia great again. Saya bisa jadi cendana great again. Banyak sekali politikus yang sontoloyo. Satu bulan masa kampanye, keriuhan intrik politik memenuhi langit demokrasi, perang gagasan dan ide tentang kemajuan bahkan dirasa oleh Presiden masih minim ternyata. Bagaimana panorama ruang publik dalam pesta demokrasi kali ini? Kita simak liputan. Bukan perang demokrasi, tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketua Umum. Bahwa yang kita lakukan bukan perang demokrasi, melainkan sebuah perayaan demokrasi. Sekali lagi, perayaan yang diisi oleh adu gagasan, adu program, adu ide, adu prestasi. Kita harus akhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri. Dan mari kita perkuat politik pembangunan, politik kerja, politik berkarya. Satu bulan masa kampanye pemilu dan pilpres ditandai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang maraknya politik kebohongan. Menurut petahana Presiden ini, panorama ruang publik selama sebulan kampanye ini diisi dengan saling serang, caci maki, berbalas fitnah, hingga politik kebohongan alias hoax. Belum lekang dari ingatan kita, peristiwa gelombang kebohongan Ratna Sarumpait yang membuat geger jagat politik negeri ini seakan mengafirmasi kegelisahan banyak pihak tentang kualitas narasi yang dipakai dalam konteks politik. Tak tanggung-tanggung, calon Presiden Prabowo Subianto yang kadung percaya dengan drama Ratna harus meminta maaf kepada publik. Jadi saya di sini atas nama pribadi dan sebagai tentunya pimpinan daripada tim kami ini, saya minta maaf kepada publik bahwa saya telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya. Namun sebenarnya kami pun menyampaikan niat kami untuk ketemu Kapolri sehingga hal ini bisa diklarifikasi. Ternyata alhamdulillah kejadian itu tidak terjadi. Namun pihak lawan merasa kebohongan Ratna tidak berdiri sendiri. Jadi apa yang terjadi dengan kasus Ratna Sarumpait sebenarnya adalah bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah kekeliruan, tapi suatu kehebohan yang diciptakan. Karena memang orang mau dikacaukan dengan kabar palsu. Jadi saya tidak percaya bahwa Ratna Sarumpait adalah pelaku tunggal. Saya tidak percaya bahwa orang-orang di sekitar Pak Prabowo atau Pak Prabowo sendiri adalah korban. Ya, karena ini adalah suatu fenomena yang sudah sistematis. Mempercayai Ratna Sarumpait seolah-olah pelaku tunggal dari hoax ini sama seperti mempercayai seolah-olah Lee Harvey Oswald itu pembunuh tunggalnya Kennedy bagi saya. Perdebatan di ruang publik banyak diisi oleh manuver dan aksi yang kontroversi dari para pelakon, termasuk perang jargon dan slogan. Indonesia first. Make Indonesia great again. Winter is coming. Kampanye di awal babak pertama ini sudah menimbulkan keriuhan kalau tidak mau dibilang gaduh. Lalu, bagaimana panorama ruang publik dalam menghadapi pertarungan politik ke depan? Budi Adiputro, CNN, Indonesia. Minggu ini kita merayakan ya, karena pesta demokrasi namanya pesta harus kita rayakan. Tepat 1 bulan, gong kampanye resmi ditabuh. Riuh rendah pertarungan politik menghiasi atmosfer ruang publik. Bagaimana kemudian kita melihat panorama politik kontestasi kita, apakah ruang publik kita memang sudah diisi oleh politik yang substansi atau hanya
tarung sensasi saja. Kami akan mengulasnya malam hari ini dengan Mas Budiman Sujatmiko, politikus PD Perjuangan yang juga Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia. Ini asli juga nih atribusi belakangnya. Terima kasih Mas Budiman sudah datang. Kemudian ada Rocky Gerung, peneliti P2D Perhimpunan Pendidikan Demokrasi ya, Rocky ya. Pura-pura bisa P2D Perhimpunan Pendidikan Demokrasi atau pura-pura demokrasi kalau kata Rocky. Kita tidak akan berpura-pura hari ini, kita akan membedah 1 bulan masyarakat pengen tahu panorama demokrasi, panorama ruang publik diisi oleh, katanya sih kan politik itu harus pertarungan gagasan, pertarungan ide. Saya mau ke Mas Budiman dulu. Bagaimana, apa catatan Anda selama 1 bulan ini panorama pertarungan kontestasi politik yang ada di atmosfer ruang publik saat ini? Apa yang paling banyak menghiasi? Walaupun tidak diluncurkan sebagai calon presiden, tapi diluncurkan sebagai presiden incumbent, program dana kelurahan untuk kampung-kampung kota, itu sudah memberikan gambaran, setidaknya memberikan gambaran pada kita, bahwa ada satu sinyal yang dikirim jelas oleh Pak Joko Widodo, bahwa jika terpilih kembali, dia akan, salah satu program unggulannya adalah inklusi keuangan. Ingin menciptakan akses yang merata bagi keuangan untuk pembangunan. Setelah 4 tahun dengan dana desa, Pak Jokowi ingin meluncurkan tentang dana kelurahan, mencakup 8.300 kelurahan. Artinya apa? Ini adalah sebuah sinyal bahwa jika terpilih kembali ini akan diteruskan. Akan diteruskan karena tentu saja program kelurahan tidak bisa diselesaikan dalam 1 tahun masa anggaran. Nah, bagi saya ini adalah cerminan politik progresif. Posisi kami di situ. Dan selama 1 bulan ini Anda melihat sebagai orang yang bertarung dalam kontestasi politik ini, jadi caleg, jadi tim kampanye, pertarungannya sudah masuk ke level yang kita inginkan, yang kita harapkan. Substansi yang dikedepankan, sensasinya minim Saya sekali. tidak mau membatasi pada 1 bulan terakhir karena sebenarnya itu kan formalitas saja, formalitas saja. Kita akan tahu yang bertarung adalah Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo. Sejak lama? Oh, ya sudah tahu sejak lama. Artinya bahwa memang kecenderungan akan ke sana. Bukan soal informasi BIN yang katanya mendukung PDI Perjuangan, kalau kata tuduhannya Bang Rocky, bukan. Ini emang gitu ya, Rocky ya? Enggak usah jadi jenius, enggak usah jadi cerdas untuk mengatakan bahwa pertarungan kan Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Persoalannya kan begini. Bukan siapa yang bertarung, dengan cara apa yang bertarung. Satu hal kalau kita bicara ukuran adalah pertarungan 1 bulan terakhir, saya membandingkan saja deh. Waktu 2014 saya juga jadi juru debat sama Pak Jokowi. Di kubu sana, saya menghadapi orang seperti sekelas... jangan sini. Semuanya ini, Profesor Didik Rabini, ya, Profesor Didik Rabini, ya, orang seperti Pak Tantowi Yahya, orang yang ketika berdebat itu maksa saya untuk mikir. Hari ini mau saja saya belum banyak dipacu untuk mikir, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa, saya harus melakukan itu untuk melayani Bung Rocky. Apakah Rocky berhasil? Karena Rocky bermain dengan kata-kata soalnya, bukan dengan fakta. Apakah Anda sekarang berperan maksudnya dalam 1 bulan ini untuk memaksa orang-orang seperti Budiman, orang-orang pelaku-pelaku, pelakon-pelakon, aktor-aktor untuk beretorika muncul dari lumpur sensasi masuk ke dunia masalahnya tidak melakukan itu. Gimana Rocky? Apa yang Anda lihat 1 bulan terakhir nih? Memang kenikmatan politik itu di dalam urusan kata itu. Dan seperti kata intrik tadi, you pilih tadi, CNN pilih kata intrik. Apa artinya intrik tuh? Intrik artinya sesuatu yang memikat atau perencanaan jahat untuk menjatuhkan seseorang. Jadi dari sudut pilihan kata aja, intrik itu kata yang dengan sendirinya membuat intrik baru. Nah, saya tahu jalan pikiran Budiman. Gimana tetapi tuh? Apa jalan pikiran Anda? Apa jalan pikiran Anda? Apa jalan pikiran dia berhenti di terbitan tahun 70-an. Iya, karena politik Indonesia juga belum berubah dari politik tahun 70-an itu. Yaitu ngumbar sensasi aja. Jadi kalau politiknya sensasi, ngapain kita masuk pada substansi gitu. Kan saya hanya melayani sensasi itu. Itu karena elitnya yang memproduksi sensasi atau publiknya yang lebih suka sensasi? Bukan, itu bertemulah antara kedunguan publik dan kebodohan elite itu. Tadi Pak Jokowi bilang hal yang kemudian jadi sensasi baru. Soal Sontoloyo itu. Itu memperlihatkan bahwa ada tim yang nggak mampu untuk mengurus substansi, sehingga yang keluar adalah sensasi. Itu masalahnya Saudara Budiman. Lain kalau misalnya yang keluar di situ adalah satu kritik terarah dalam upaya untuk menghasilkan, sebut aja kosakata baru.
Tapi yang dipilih adalah Sontoloyo, lalu dia dibully sekarang kan. Artinya politik kita memang nggak mampu untuk masuk di dalam debat substantif. Karena itu saya pakai kata-kata yang Anda sebut Para pelaku-pelaku termasuk Budiman ada di situ. Iya, kan sama aja tuh. Kan mestinya yang ditegur itu Budiman, jangan tegur saya, tegur presiden Anda tuh, mengapain pakai kata Sontoloyo tuh. Sehingga itu kalau kita berbicara Sontoloyo itu adalah 0,01% dari retorika Pak Joko Widodo. Kalau kita lihat kan adalah presiden, itu jadi 112%. Coba saya ingatkan ketika seorang Bill Clinton mengatakan ketika dikritik, it's about economy stupid. Iya. Ingat nggak? Bill Clinton mengatakan itu. Ya artinya apa? Begini, bandingkan retorikanya dengan bobot dari stupidity dan Sontoloyo itu. Saya ingin mengatakan bahwa dalam politik itu dua-duanya substansi dan esensi. Tapi Rocky tidak pernah mengkritik substansi. Dia hanya bermain di kata-kata. Dia bermain dari satu kata ke kata lain, beranak pinak ke kata lain. Yang itu derivasinya sudah sekian dan itu jauh dari realita. Contoh, ada nggak saya dengar Bung Rocky kritik soal dana kelurahan? Boleh saya kasih kritik. Saya ingin dengar Bung Rocky kritik soal misalnya bicara soal revolusi industri keempat yang sering kata Pak Jokowi itu. Sekarang kalau mau. Tapi belum pernah kan? Sekarang saya kasih. Saya pancing kayak gitu. Kalau mulai sejak sekarang saya minta Anda terus jadi elit dan aktor politik hanya menjawab sensasi karena memang serangannya sensasi. Dalam politik itu ada namanya logika, ada namanya emosi. Dua-duanya. Baik. Saya nggak memanfaatkan emosi ya. Baik. Tapi bukan cuma Bung Rocky, ada banyak yang lain, Fadli, Fahri, dan beberapa orang yang sebenarnya saya kenal punya kapasitas untuk sedikit menggunakan otaknya dengan rasional. Mereka simpan itu, entah disimpan untuk tahun kapan. Kalau Rocky gimana menurut Anda? Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Kalau udah kebiasaan berpikir. Kasih kesempatan untuk Rocky. Saya terangkan sedikit aja soal yang disebut tadi 4.0. Saya nikmati diskusi itu 4.0. Bahkan saya ingin agar supaya seluruh anak Indonesia itu ngerti apa itu 4.0 tuh. Ngajarin fisika, ngajarin matematik dari awal tuh. Karena itu peralatan untuk masuk ke 4.0. Itu peralatan. Orang harus paham fisika, paham matematik itu. Tetapi diskursus publik hari ini bukan 4.0. Tetapi soal anak-anak yang 2 juta stunting, nutritional stunting. Sekarang pertanyaan saya, kita bicara tentang 4.0 dengan otak yang bakal defisit karena kekurangan nutrisi, karena hak anak untuk memperoleh susu telah berubah menjadi aspal yang mangkrak di Sumatera. Di mana-mana tuh. Bagaimana kok mau kata aspal yang mangkrak? Iya, susu itu adalah hak berubah jadi aspal. Bagaimana kok bisa mengatakan susu jadi aspal yang mangkrak, kemudian ketika yang terjadi adalah mangkraknya berpikir oposisi yang disasari juru bicara Rocky. Jadi metafor sekecil itu you nggak bisa bedain. Ada trade off antara kalau metafor itu bukan cuma estetis, ada logis juga dong. Harus logis juga dong. Ya karena itu ini logisnya sekarang. Logisnya di mana? Oke, saya tarik logikanya. Baik, Rocky silakan. Anggaran itu ada trade off. Yes. Yang dipakai untuk bikin aspal pasti mengurangi hak untuk susu tuh. Jadi aspal yang seharusnya dipakai buat beli susu untuk mengobati nutrisi supaya anak itu tidak stunting, supaya dia punya otak untuk mencapai yang disebut 4.0. Sekarang dia nggak miliki. Karena dana itu dipakai buat bagaimana kamu menjelaskan berkurangnya koefisien Gini sehingga pertama di era reformasi. Enggak, gini. Bagaimana Anda menjelaskan koefisien Gini berkurangnya ketimpangan? Enggak, saya mengatakan bahwa cara berpikir Rocky adalah begini. Sini, saya kasih tahu. Saya sering bicara itu. Misalnya contoh sama dengan logikanya seperti dikatakan Sandi. Bulia bertengkar dengan suami di Pekanbaru tentang harga bahan sembako. Yang padahal itu menurut indikator tidak benar seperti itu. Tempe tipis, ATM. Ini kan sama seperti ketika Trump mencurigai satu orang Amerika yang menikah dengan Muslim dan kemudian dihubung-hubungkan dengan terorisme dan ancaman Islam untuk dia mencari dukungan politik. Dan ingat, itu memang sebuah retorika yang memang diakui palsu terus-menerus. Tapi memenangkan. Nah saya khawatir retorika yang dimainkan Rocky dan teman-temannya itu zoom in satu perusahaan kecil sesuatu dari sebuah gerakan, dari sebuah manuver, dari sebuah kerja. Saya lihat kayak gini Rocky ya. Dia akan mengkritik debu di sepatumu.
Dia akan zoom in debu di sepatumu, kotoran di sepatumu, tapi dia tidak peduli bahwa debu itu lahir karena Budi sudah melakukan perjalanan sekian kilometer mencapai cita-citanya. Dan itu nggak dilakukan, dan itu akhirnya memancing dia elit menyoroti untuk ada bisa menjawab kotoran, ada sampah meleset di sepatunya, tapi nggak bisa bahwa kamu lakukan itu karena dia kamu sekolah. Oke, sebelum kita break. Oke, saya terangkan itu. Soal, saya sekarang zoom out. Saya zoom out supaya dapat lebih lebar itu. Iya, dan itu harus kamu lakukan terus-menerus harusnya. Oke, sekarang. Bukan pada malam ini saja. Ini contoh pertama malam ini ya. Okay. Yang you sebut tadi soal, namanya tadi, Gini rasio. Ya, saya baca. Oke. Gini rasio memperlihatkan menurun, artinya kesenjangan tidak membesar itu. Ya menurun. Iya, tidak membesar artinya. Ya, tapi pasti lebih, kalau menurun pasti tidak membesar. Kalau sekedar tidak membesar, itu kamu nggak mengatakan stuck. Aku tahu setelah berpikirmu. Sekarang saya terangkan. Jelas menurun, bukan sedang tidak membesar. Iya. Saya, pengeluaran saya itu Rp10.000, Saudara Budiman, per hari itu. Karena saya makan pecel lele itu, pecel Madiun. Karena saya nggak mau badan saya bertambah berat. Karena hobi saya naik gunung. Politik itu ya sampingan aja tuh. Jadi pengeluaran saya setiap hari Rp10.000. Oke. Ada konglomerat, pengeluarannya juga Rp10.000. Karena dia cuma disuruh sama dokternya minum vitamin karena kebanyakan penyakit gitu. Atau mungkin kebanyakan duduk di DPR nggak pernah mikir, jadi dia kegendutan maka kena penyakit. Kalau dia politisi, saya dan dia sama-sama pengeluaran Rp10.000 itu. Artinya Gini rasio saya dan dia itu 0, nggak ada disparitas, right? Itu yang dilakukan oleh statistik. Kenapa? Karena yang diukur Gini rasio itu expenditure, Saudara Budiman, bukan pendapatan. Nah, karena itulah. Ayo guys, teruskan. Saya mau teruskan. Karena itu, you mesti jujur bahwa pemerintah tidak memperlihatkan disparitas pendapatan. Tapi disparitas pengeluaran, dan itu adalah fake. Karena saya dan si 10.000 itu sama-sama 10.000, padahal dia pendapatannya itu 10 kali lipat dari saya. Kalau anggota DPR mungkin 300 kali lipat dari saya. Tetapi tidak diukur berdasarkan pengeluaran. Di situ bodohnya statistik itu dipakai buat singkat saja Mas Budi, sebelum kita masuk ke segmen karena ada disparitas waktu juga nih harus kita. Dia berbicara soal kesamaan antara pengeluaran Rocky dengan konglomerat, ya. Rocky dengan keluarga Prabowo. Bukan metode pengukuran. Saya nggak bilang aku cuma saya ilustrasi nih. Aku belum Rocky sedang mengukur perbandingan antara expenditure dia per hari dengan expenditure Prabowo yang punya Rans kuda. Oke? Yang dia bela sekarang, ya. Satu itu. Saya nggak bela. Kedua, saya tidak membela Prabowo. Kedua, kamu harus lihat selain Gini rasio dalam pengertian expenditure atau pengeluaran yang setara, harus lihat transfer daerah yang meningkat. Ya, apapun metodenya udah salah. Transfer kepada dana desa yang meningkat. Artinya apa? Selain expenditure yang kemudian apple to apple-nya dinyatakan sama, juga ada kecenderungan sekarang tidak distribusi kepada aset produksi. Tapi tidak diukur di dalam statistik. Kata siapa? Expenditure cuma diukur. Iya. Kita bicara soal whole. Kita bicara policy making. Mas Budiman, Rocky, ini kalau kita bicara kita bicara soal policy making. Metodenya policy making. Mengukur itu salah satu alat. Itu alat yang diterima di dunia akademis. Iya, tapi salah buat. Kan gini nih. Kalau saya misalnya makan, saya dibikin, siapa orang miskin itu? Ya orang yang makan daging setahun sekali. Semua orang nggak miskin. Karena setiap Idul ada orang makan daging. Retorika seperti ini sebenarnya yang diharapkan publik, bagaimana kita masuk ke level substansi sehingga logika publik diajak untuk dan baru sekarang. Nah, Rocky ngomong substansi dan retorika. Biasanya retorika tanpa baru sekarang baru ketemu Budiman. Baru sekarang kenapa suruh ketemu aku untuk bicara itu? Baru sekarang dan saya jamin di segmen berikutnya Rocky akan bicara hal yang sama. Kita dengan orang lain juga boleh. Ini akan ada Bambang Harimurti juga bersama kami pada malam hari ini. Tetap bersama kami. Oke, tugas saya paling berat adalah memotong pembicaraan dua orang di samping saya. Mudah-mudahan orang ketiga ini bisa membantu saya menjernihkan suasana dan mendinginkan suasana. Ada Mas Bambang Harimurti, jurnalis senior. Terima kasih Mas Bambang. Sama-sama. Sudah datang, lebih baik telat daripada tidak sama sekali kalau bahasa pepatah Eskimo dulu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai politik ini kita sebenarnya merayakan pesta demokrasi, merayakan 1 bulan masa kampanye. Saya mau tanya ke Mas Bambang sebagai orang yang sudah makan asam garam dalam
dalam politik Indonesia, melihat bagaimana fenomena, lebih banyak sensasi atau substansi, Mas Bambang? Kalau kita lihat 1 bulan terakhir, panorama apa sih yang tercapture di kepala Anda melihat politik sekarang, kita sebulan kalau ini? saya ini sekarang panorama kampanye ya. Kampanye itu kan promosi masing-masing. Yes. Menaikkan pihaknya, menghantam lawannya. Oke. Jadi sekarang kita ibarat panggung sandiwaranya udah naik. Kalau tadi Anda lihat itu apa itu? Sandiwara saya atau lihat beneran? ini 2 teman saya nih ya. Saya tahu dia orang-orang intelektual pinter. Tapi keduanya sekarang menjadi proksi dari 2 pihak yang bersaing. Oleh karena intelektualnya bukan dipakai untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Ini proksi dari jadi kita berdua lihat, dia nih. Di dalam pentas ini tadi kan kita lihat, wah mereka kayak mau berantem aja kan. Tapi sebetulnya kan begitu kameranya mati kan mereka berteman ngomong. Nah itulah yang terjadi sekarang. Itu realitasnya seperti itu. Tapi memang itu sesuatu yang terjadi zaman Julius Caesar juga gitu ya. Betul. Jadi dalam sebuah negara, sebuah pemimpin kalau ingin dicintai adalah berikan kamu roti dan sirkus. Dan sirkus. Ini betul. bagian dari sirkus. Ini bagian sirkus, tapi juga kalau mau dicintai adalah jangan memelihara politik kebohongan. Itu yang kemudian dikhawatirkan, diungkapkan kekhawatirannya oleh Presiden Jokowi. Seperti apa Presiden Jokowi begitu khawatir dengan politik kebohongan? Kita dengarkan dulu ya. Bahwa yang kita lakukan bukan perang demokrasi, tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketua Umum. Bahwa yang kita lakukan bukan perang demokrasi, melainkan sebuah perayaan demokrasi. Sekali lagi, perayaan yang diisi oleh adu gagasan, adu program, adu ide, adu prestasi. Kita harus akhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri. Dan mari kita perkuat politik pembangunan, politik kerja, politik berkarya. Saya sebelum ke Mas Budiman dulu, Mas Bambang dulu. Ini ancaman atau keresahan Presiden ini betul-betul ancaman yang real, kekhawatiran yang real, atau fantasi saja untuk memenuhi sirkus publik tadi itu? Kalau menurut saya ini bagian dari sirkus memang. Karena ya Pak Presiden kan orang yang juga berkompetisi. Jadi kita nggak bisa harapkan dia tidak bermain di dalam sirkus itu. Tapi itu kan sirkus yang sah. Dan juga konstitusional. Menurut saya karena itu kalau presidennya ngomong bukan di sirkus ya, dia akan bilang sebetulnya yang berbahaya bukan politik kebohongan tapi politik fitnah. Karena jangan salah loh, bohong itu bukan pidana loh. Orang tuh punya hak untuk berbohong gitu loh. Hoax itu bukan pidana berarti? Bohong bukan, fitnah ya. Jadi kalau Anda fitnah, Anda bisa kena pidana. Tapi kalau bohong, Rocky bilang saya orang terbaik, no pidana. Itu klaim saja. Ya, yang menurut dia. Yang menurut dia. Tapi kalau dia bilang bahwa wah dia mencuri dompet saya, padahal nggak benar, itu fitnah. Jadi menurut itu Anda bisa. kekhawatiran itu hanya sirkus saja dalam politik? Maksudnya untuk memberi kesan sirkus saja? Nggak, kalau menurut saya itu bagian daripada kalau di dalam sirkus itu kan harus menang. Jadi dan itu terus terang aja yang lucunya ya. Sebetulnya dalam pertandingan ini yang terjadi adalah sebetulnya dia menyenangkan pendukungnya dan menjengkelkan pihak yang lawannya. Sebetulnya itu nggak banyak manfaatnya sebetulnya. Jadi kita nikmati aja sebagai bagian dari pertunjukan demokrasi lah. Jadi Mas Bambang menganggap bahwa ini adalah opera pertunjukan, dia ada di kursi VIP yang menikmati pertunjukan ini. Tapi dari orang yang bergumul dalam... Tunggu, saya mau cerita. Contohnya kebohongan. Boleh. Anda ke bioskop bayarkan tiket, yang Anda tonton tuh kebenaran apa kebohongan? Mungkin kebohongan. Fiksi kan? Iya, fiksi, betul. Ya, kata dia kan fiksi itu. Nah, itu masuk yang lain ya. Tapi saya mau tanya Mas Budiman, itu betul real atau ancaman yang real atau memang bagian dari biar kita senang-senang aja? Keresahannya genuine. Saya pastikan itu keresahan genuine. Tapi fitnah kan, bukan soal bohong. Sebenarnya lebih pada kebanyakan fitnah lewat hoax. Tapi keresahannya adalah genuine ya. Apa misalnya Mas Budiman? Kenapa genuine? Karena begini. Saya tahu betul, dan karena saya ikut nyusun juga Nawacita bersama tim, apa yang kita susun itu adalah berdasarkan fakta, berdasarkan statistik, berdasarkan data. Walaupun sebagian tidak dipercaya oleh Rocky, karena dia ateis dalam soal ini, atau tidak agnostik dalam soal ini. Dia nggak percaya data soalnya, dia hanya percaya logika formal. Saya ingin mengatakan begini, bahwa apa yang dikeras Pak Jokowi genuine. Dan kami sudah menghitung, bisa debat, bahwa jika saja dalam waktu 6 bulan ke depan kita berbicara apa yang sudah dan sedang,
dilakukan oleh Pak Jokowi untuk jadi bahan kampanye. Kami punya banyak bahan cerita. Kami punya 74.958 desa yang setiap desanya bisa diceritakan berjam-jam. Tapi kenapa kebohongan begitu di-highlight, begitu bold oleh Presiden? Karena sekarang dusta itu sudah berbasis data. Dusta itu bahkan sudah berbasis data yang akurat. Apa itu? Saya sering berkata, berdasarkan data pada preferensi di otak kita. Saya pernah berkali-kali, saya sudah bilang juga ke Rocky 6 bulan yang lalu di sebuah acara di TV yang lain. Kita udah dipetakan ke otak kita, mana bagian otak kita lagi suka pada kebohongan dan kemudian suka pada sensasi, dan kemudian suka pada kebencian, suka pada rasa jijik pada yang lain, suka pada merasa nikmat ketika takut pada yang berbeda. Itu memang itu terjadi mana? Kebohongan itu diproduksi secara sadar atau tidak sengaja? Kebohongan sekarang diproduksi secara saintifik. Kebohongan diproduksi ini serius sekali nih. Saya nggak serius. Saya tahu. Propaganda itu. Oke. Bukan cuma itu. Sekarang udah pada masuk pada wilayah tools, pada wilayah teknologi. Misalnya dalam konteks 1 bulan, 2 bulan terakhir, Mas Budiman, kita biar bisa membayangkan apa yang Anda bicarakan supaya 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir misalnya rencana yang gagal dari gerakan Ratna Sarumpait ya dan teman-temannya, ya persekongkolan Ratna Sarumpait dan teman-teman. Bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat sistematis didahului sebuah conditioning memunculkan faktor the power of emak-emak sebagai sosok yang diibakan sosok lemah tapi kritis, dan kemudian diskenariokan dia menjadi sasaran aniaya dari sekelompok pemuda anonim yang mudah digiring bahwa mereka adalah pendukung pemerintah, dan kemudian dari peristiwa itu akan di zoom in bahwa ini akan terjadi pada semua emak-emak yang kritis, dihubungkan dengan ibu yang bertengkar dengan suaminya. Gara-gara Jokowi, Ibu Lia bertengkar dengan suaminya. Gara-gara Jokowi seorang emak-emak berusia 70 tahun dijadikan pahlawan palsu oleh teman-temannya Rocky. Saya nggak tahu Rocky di mana, mungkin masih di Elbrus dia. Memang. Masih di Elbrus. Seorang nenek tua dijadikan pahlawan palsu, ya. Dagingnya ditaruh di kompor, digoreng. Dan kemudian ketika kita datang mau ikut pesta mereka, memang bener nih ada pesta gorengan ini, kita mau makan, mereka baru panikan. Mereka mau tutup pesta itu, mereka mau matikan kompor itu dan mengatakan, kalian jangan goreng isi itu. Nyatanya kalian lah yang memulai. Meskipun sudah ada klarifikasi, sudah ada permintaan maaf bahwa ini adalah kesandung ini dalam masuk politik. apa yang dikatakan pada Mas Bambang tadi. Ada unsur pidana yang cukup kuat karena kalau pakai istilah Mas Bambang, ini sudah mendekati fitnah. Mas Budiman, bukti Anda apa? Ini tuduhan yang serius sekali loh. Karena sudah dibantah oleh Prabowo, sudah dibantah oleh Ratna Sarumpait sendiri. Bagaimana? Ratna Sarumpait? Ya silakan aja proses. Konspirasi. Ini ada proses nih. Iya. Ada proses nih, lagi dicek nih WA grupnya. Aku harap Rocky sih nggak ada. Kalau enggak ya. Rocky gimana Anda lihat Rocky? Politik kebohongan tadi dicontohkan Ratna Sarumpait adalah produksi yang nyata, yang saintifik. Iya, tapi saya nggak mau itu lagi. Itu kan barang gosong tapi mau digoreng, itu kan dungu namanya itu. Nah, saudara tahu memang itu dengan sendirinya perkembangan teknologi akan dimanfaatkan untuk kepentingan militer dan politik gitu. Jadi bukan hal yang baru kalau misalnya seluruh intrik itu disinopsiskan lalu disuplai jadi modul apa namanya matematik, disimpan di dalam chips lalu sedikit-sedikit dicicil masuk ke dalam otak. Tapi itu seluruh teori Budiman itu hanya benar bila orangnya punya otak. Kalau orangnya nggak ada otak ngapain? Nggak ada pengaruh tuh. Nah, coba di. Nah, iya, asal seorang nggak punya otak ini kan retorika. Rocky, saya minta Anda bawa ke bahasa yang lebih mudah dipahami. Coba saya mencoba untuk memahami. Dia berasal dalam premis bahwa orang nggak punya otak itu udah menggugurkan semua argumentasi setelah ini. Maksudnya orang yang percaya atau orang yang tidak percaya itu tidak punya otak? Teorinya otak kita itu kompatibel dengan kalkulasi komputer gitu. Belum tentu. Kompatibel saya bilang, bukan sama atau kompatibel. Jadi bisa ditukar-tukar. Kalau saya berpikir maka komputasinya juga ikut pikiran saya. Demikian sebaliknya kalau komputasi berikut. Kan itu yang mau dicarikan. Semacam itu, kesamaan itu. Itu mengandaikan kecerdasan buatan itu setara dengan kecerdasan normal. Nah kalau si pemimpin nggak punya kecerdasan normal, nggak berlaku lah ini kecerdasan buatan tuh. Jadi maksudnya keresahan presiden itu gimana? Anda melihat keresahan presiden sampai di bold dari politik. Budiman memberitahu keresahan presiden itu adalah buatan. Genuine, saya bilang genuine. Oke. Sejati itu. Oke, bukan buatan lagi. Tentu dia mesti ucapin itu. Saya melihat itu tidak genuine. Kenapa? Karena tadi di dalam teks saya perhatikan ya, presiden bilang begini. Ini politik bukan perang demokrasi, tetapi perayaan demokrasi. Itu dua kualitas kalimatnya. Mana ada perang demokrasi? Perang demokrasi ya dengan sendirinya pemilu tuh. Jadi kalau logikanya dipakai,
ini bukan pemilu, tetapi perayaan. Nah, pemilu juga perayaan. Enggak. Lalu bagaimana? Yuk putar ulang. Presiden bilang begini ya, kita ada dalam tahun politik, tapi bukan untuk perang demokrasi, melainkan perayaan demokrasi. Sekarang saya terangin. Perang demokrasi itu artinya pemilu. Perayaan demokrasi artinya pemilu. Jadi pemilu sama dengan pemilu kan? Enggak dong. Lu, kenapa perang demokrasi adalah demokrasi yang diperlakukan sebagai perang. Itu kompetisi namanya, adanya dalam pemilu. Ketika mengatakan bahwa perang demokrasi, itu yang dimaksud Pak Jokowi adalah ketika kamu membunuh lawanmu sampai pada tingkatan tidak ada menyerang pembunuhan pribadi. dalam demokrasi. Perang demokrasi Oh, itu iya. namanya kompetisi politik supaya ada sirkulasi elit. Ini masalah interpretasi saja atau masalah baku saja? Tapi Anda lihat bahwa dalam logika presiden keliru karena yang supply ide juga tolol gitu. Oke, yang tidak keliru adalah kita harus break dulu. Bagaimana? Siapa yang benar, siapa yang salah, kita akan lanjutkan di usaha jeda berikut. Tetap bersama kami. Jadi keresahan presiden tidak genuine menurut Anda. Lalu apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Tadi giliran saya. Oh ya, sebelum ke Mas Budiman, Dia singkat sudah saja. menutup kata tolol. Dan kalau dia menjelaskan lagi akan berkurang ketololannya. Sedikit Dan saja saya nggak mau membiarkan dia berkurang sedikit supaya ketololannya. orang nggak lupa. Kadang-kadang orang baru nonton segmen ini. Sedikit saja Apa sebelum tadi? ke Saya Mas lupa Budiman. tadi. Ya, Anda mengatakan bahwa keresahan presiden mengenai politik kebohongan itu tidak genuine. Yang genuine logikanya itu salah. enggak gini, yang betul itu, yang genuine amarahnya itu. Karena itu keluar kata Sontolo itu genuine, tapi logik di belakang itu keliru. Menyamakan antara demokrasi sebagai perang, lalu melanjutkan bahwa demokrasi adalah perayaan. Dua-duanya sama, namanya perang demokrasi adalah perayaan juga. Ya, apa institusinya salahnya? Kan namanya pemilu. nggak ada salahnya. Ya logikanya salah gitu, kacau itu. Buat publik ada dampaknya nggak? Oke, waktu saya subsidi buat Iya, Budiman deh. saya kasih Mas. Bukan, kamu sudah Mas Budiman. mengambil alih surplus value dari kamu ambil alih dari waktu saya. Gimana Mas Budiman? Gimana Mas Budiman? Dari Anda melihat? ketidakadilan moderator. Oke, makasih. Jadi gini, saya ingin mengatakan bahwa kenapa saya katakan genuine? Ya. Ini ada waktu 6 bulan terlalu sedikit untuk bercerita tentang kisah keluarga per keluarga. Oke. Sandi menggunakan kisah tentang pertengkaran seorang ibu Lia dengan suaminya tentang 100.000 yang nggak bisa dibeli apa-apa. Oke. Pak Jokowi punya kisah jutaan atau puluhan juta keluarga menghimpun 130 juta orang di desa yang hari ini sedang berbagi dividen dari kerja-kerja BUMDes, dari kerja-kerja membagi keuntungan dari dana desa untuk diinvestasikan pada kegiatan tadi. Dan setiap keluarga punya kisah yang masing-masing unik. Kisah Ibu Lia yang belum tentu benar itu tidak lebih tepat, tidak lebih mulia untuk dimunculkan seorang Sandi. Padahal Pak Jokowi dalam waktu 6 bulan nggak cukup waktu untuk bercerita tentang Mbok Siti, Pak Ahmad, Bu Agus, Lek Marto yang sedang membagi dividen kerja-kerja pembangunan desa hari ini. Jadi kalau satu orang Lia yang ribut dengan suami dalam 100.000 rupiah itu bisa muncul, kenapa tidak kisah ibu-ibu lain dari desa itu muncul? Artinya apa? Pak Jokowi gelisah ketika kemudian urusannya adalah mulai dari anaknya lah disebut, mulai dari ibunya lah dia disebut, ya. Bahwa ini coba cek DNA, itu kan politik kebohongan, politik fitnah even. Dan itu terjadi dalam ruang publik, itu terjadi dalam ruang publik bukan di 1 bulan terakhir saja, tapi sejak Pak Jokowi dilantik sudah terjadi. Jadi ini reaksi reaktif saja. Jadi gitu. saya melihatnya Budi, Pak Jokowi itu punya tim sukses. Lawannya nggak punya tim sukses, Prabowo nggak ada. Adanya yang dilawan Pak Jokowi adalah tim tidak sukses Jokowi. Jadi lawan yang bertaruh sebenarnya Pak Jokowi didukung oleh tim sukses Jokowi melawan Pak Prabowo yang didukung oleh tim tidak sukses Jokowi dan Rocky, salah satunya saya curiga Rocky. Oke, tapi yang menghiasi ruang publik selain politik kebohongan dan Pak Jokowi, ada tim sukses Prabowo sebenarnya. Mas Budiman, nggak jelas juga Prabowo mau apa. Beberapa hari terakhir juga ruang publik juga diwarnai antara perdebatan sebenarnya ini mana yang benar, mana yang salah. Ada ketika Prabowo Subianto mengatakan bahwa 99% masyarakat Indonesia hidupnya pas-pasan. Kita lihat itu quote-nya bisa kita baca di belakang kita. Mungkin bisa kita diputarkan. Khas Rocky sekali. Mas Budiman, Rocky dan Mas Bambang kita lihat di belakang. Kita melihat sekarang ada, saya bacakan ya verbatimnya. Kita melihat sekarang adalah keadaan yang saya sebut keadaan paradoks, keadaan janggal setelah 73 tahun merdeka dan kaya hanya segelintir saja, dan ini bukan
bukan saya karang, bukan angkanya Prabowo Subianto. Hasil ini adalah data, fakta yang diakui oleh Bank Dunia dan oleh lembaga-lembaga internasional yang nikmati kekayaan Indonesia kurang dari 1%. Yang 99% mengalami hidup yang pas-pasan, bahkan sulit. Silakan. Dari 73 tahun itu, 32 tahun itu mertuanya. Dan 32 tahun itu ayah kandungnya. Yang 32 tahun adalah sebagian juga ekonom yang menjadi adik iparnya. Ini sudah masuk ke substansi belum? Kan kalau kita bicara substansi kan dia mau mencari sensasi. Mencari sensasi. Sensasi yang retoriknya bagus, enggak terlalu bagus sih sebenarnya, saya koreksi, saya cabut itu. Satu-satunya kesalahan mau saya akui di depan Rocky cuma itu, bahwa ini nggak benar. Dari segi retorika miskin. Ya, ini teriakan seperti ini bahkan untuk semester 1 kuliah gerakan mahasiswa pun pasti aku pecat, suruh keluar dari ruang retorika gerakan mahasiswa. Lu nggak bener, lu harus pakai data. Retorika boleh, tapi ini katanya data. Ya ini gini, data saya bilang ya, ini adalah data, fakta diakui Bank Dunia. Bos, saya mau kasih tahu. Kita mau peras lagi 0,01%, bener juga. 0,001% bener juga. Tidak salah. Tapi apakah dia korek sebagai sebuah perbandingan tentang kesenjangan? Saya nggak mengatakan kesenjangan nggak ada loh. Karena itu Pak Jokowi bangun dari Sabang sampai Merauke, kota sampai desa, bukan nggak ada loh. Urusan kita sederhana, kesenjangan mau kita atasi, mau kita teknologikan keadilan itu, mau kita administrasikan keadilan itu, bukan dijadikan bahan bakar. Ya, bahan bakar ngelawan otoritarisme boleh, di era demokrasi administrasikan keadilan sosial itu, teknologikan keadilan sosial itu. Saya mau tanya Mas Bambang, ini kan kalau tadi kita bilang ini semua sensasi hanya menjawab retorika dengan retorika yang lain. Ini kan kalau kita lihat, kalau bicara substansi kan ada data, ada pesan. Ini udah masuk kategori itu apa? Setuju sama Budiman tadi? Kalau saya bilang ini ya memang kampanye begitu ya. Apalagi ini kan kampanye antara incumbent dengan non-incumbent. Jadi pasti incumbent itu kan harus menjual apa yang sudah dikerjakan. Sementara yang non-incumbent harus mengkritik semua yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Jadi memang skenarionya seperti itu. Karena itu data yang sama, misalnya yang 1%. Kan kalau orang seperti saya akan lihat bahwa 1% menguasai ekonomi itu nggak cuma terjadi di Indonesia, di seluruh dunia itu yang terjadi gitu loh. Tapi kalau saya jadi Rocky, ya saya akan ngelihat di Indonesianya aja dan yang berkuasa siapa, sehingga digoreng dong bahwa itu salahnya yang berkuasa. Tetapi kalau kita tuker nih kursinya antara Budiman sama Rocky, ya posisi mereka juga akan berbeda. It's part of the game. Tapi gitu ini retorika sah dalam kampanye, dalam politik demokrasi yang menyehatkan dia tidak jahat. Akal publik. Dia nggak jahat, ini nggak jahat, nggak bisa dipidana. Untuk akal publik gimana? Kalau menurut saya, selama tidak ada yang dilarang, selama Ya. masing-masing dikasih kesempatan, cover both side lah, cover all side kalau bahasa kita, itu nggak apa-apa. Karena kan kebenarannya akhirnya tergantung pada pemirsa. Pemirsa kan tidak bodoh. Jangan salah loh ya. Kita memilih demokrasi itu pasti kita berkeyakinan masyarakat tidak bodoh. Kalau masyarakat bodoh, jangan punya demokrasi. Iya kan? Kita yakin bahwa masyarakat itu cukup pintar sehingga kita percaya demokrasi. Bahwa mereka para juru kampanye dengan segala kebohongan dan jurus-jurusnya, tetap aja si rakyat ini tahulah mana yang bohong, mana yang enggak. Tapi menjawab keresahan tadi ya, menurut saya siapapun yang incumbent pasti akan resah dalam masa kampanye. Karena pasti dia merasa udah kerja keras, bukannya diapresiasi, malah dicari-cari kelemahan dan itunya. Kita tanya di posisinya dibalik sama aja. Seberapa sehat logika retorika seperti ini ada di ruang publik kita? Ya gini gampangnya ya, seluruh retorika dalam politik pasti salah gitu. Tapi dalam politik kesalahan itu adalah kebenaran yang belum selesai gitu. Jadi ya terima aja. Nanti ada skrutinisasi di kotak suara tuh. Dan jadi, ini menurut Anda sehat-sehat saja ya? Ya sehat aja. Karena selama kita anggap politik itu adalah sirkus, tapi sekaligus akal sehat itu. Tapi harus sirkus yang adil. Ya karena ini periode sirkus, nggak ada sirkus yang adil. Sirkus yang adil itu gimana? Ada dong Rocky, ada. Sirkus yang adil seperti gini ya. Tugasnya Anda menjaga keadilan antara dua orang ini. Ketika mencabuk singa, kamu harus kasih makan singa aja dalam sirkus itu Rocky. Singa nggak boleh dari situ. Nggak, artinya gini loh, singa ya lawan macan. Jangan singa lawan kelinci, ya itu kan nggak bisa. Itu bukan sirkus, itu pembantaian. Tapi menurut Anda memang logika-logika seperti ini perang logika
antara Jokowi dengan Prabowo. Masih baru perang retorika, belum logika. Retorika. Masih baru Kalau retorika mengenai saja. winter is coming dengan Amerika Great Again lagi. Indonesia Great Again saya sampai salah-salah. Kita lihat tuh cuplikannya. Oke, siap. Oke. Winter is coming. Indonesia first. Make Indonesia great again. Keras saya kritik dan kali ini Oke, yang tadi ada bonus sedikit di belakang Ratna Sarumpait. Sebenarnya tidak ada. Rocky dulu, gimana Anda lihat jika metafor, logika, retorika seperti itu yang kemudian dibawa ke ruang publik seperti ini? Cukup bisa dipahami, cukup bisa dimakan, dicerna dengan baik? Kan semua berupaya untuk cari model baru dalam politik dengan mengeksploitasi retorik tadi itu. Nah ini tergantung pada supply-nya dari mana. Pak Jokowi pasti disuplai. Winter is coming bukan kosakata dia itu. Yang asli dari dia adalah Sontoloyo. Itu saya percaya 100% dari Pak Jokowi itu. Kalau Pak Prabowo pasti Indonesia first itu pasti dari dia. Make Indonesia great again pasti juga dari dia tuh. Jadi itu bedanya. Prabowo itu jadi otentik. Terpaksa saya mesti bilang begitu. Karena dia tune in dengan isu itu. Pak Jokowi jelas literasinya bukan itu. Jadi karena dia disuplai, maka terlihat nggak otentik. Saya cuma komentar itu aja tuh. Soal isinya, yaitu urusan publik menilai yang mana yang bagus itu. Kalau disebut misalnya otentisitas itu berekuivalen dengan kualitas nggak, Rocky? Saya tahu yang maksud otentisitas artinya dia mengerti masalah itu tuh. Tapi orang bilang itu kutipan dari Donald Trump. Loh, winter is coming juga kutipan dari Ronggo Warsito. So which one is more authentic? Enggak, semuanya lebih tidak otentik urusannya referensi. Karena itu saya terangkan tadi, otentik karena dia paham. Jadi Prabowo ngerti apa yang dimaksud Trump dengan make Indonesia great again. Nah, ini namanya tunggu framing. Mas Budiman, tapi saya nggak peduli dia yang penting dia ngerti itu tuh. Pak Jokowi pasti tidak mengerti novel Game of Thrones itu tuh, karena itu dia dibuatkan. Jadi saya cuma bikin komparasi itu tanpa judgement itu. Karena itu faktanya begitu. Kan Pak Jokowi nggak punya tradisi membaca. Jokowi, Prabowo punya tradisi membaca. Iya, tapi dia membaca. Iya, tapi tradisi membaca novel, membaca sesuatu yang abstrak, yang memerlukan imajinasi, memang bukan kapasitas Pak Jokowi. Jadi saya bukan bilang Pak Jokowi buruk karena nggak punya imajinasi. Memang itu dia nggak punya. Prabowo berlebihan retoriknya. Karena itu ucapan dia dengan gerak tubuhnya itu. Ya kadang-kala itu karena Rocky sebenarnya sedang tidak berbicara soal dua orang yang disuguhkan pada kita sebagai calon pemimpin. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga organisme seksualnya, saya nggak tahu, tentang referensi. Itu aja. Satu. Enggak, artinya Rocky sedang ini sexually, intellectually satisfying me sexually or not. Yang ini itu aja. Simple. Artinya ini sekedar omongan di kafe di Menteng. Oke? Republik ini lebih besar dari Menteng. Satu. Ya. Dan kedua, semua pendiri Republik tinggal di Menteng itu. Belum tentu juga. Ada semua. Kita lihat Pak Jokowi, dia bicara di sebuah forum internasional, satu panggung. Ya kan Pak Prabowo, meskipun dia lahir dari komunitas internasional terkecil, dia bahkan sampai berliur mulutnya untuk bagaimana dia bisa ada di sana. Ujung-ujungnya ketika gagal, dia ikut retorika orang-orang yang menarik diri dari pergaulan dunia. Belum selesai. Pak Jokowi, Winter is Coming, Game of Thrones sebenarnya mengidealkan sebuah tatanan dunia di mana hari ini menjadi isolasionis, menarik diri, ultranasionalis, itu nggak ada membawa keuntungan apapun. Atau bahkan tidak membawa ruginya banyak kalau bukan untung. Kalaupun tidak untung, ruginya banyak. Artinya saya mengatakan bahwa boleh saja Pak Prabowo membaca lebih banyak, tapi soal apakah sesuatu itu akan bisa dicapai dengan praktek atau sedang membaca, yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus, program dana desa diapresiasi pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, ya, bagaimana 13 negara juga ingin meniru bagaimana tentang penggunaan desa, kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Barangkali inilah rahasia sakit hatinya sebagian elit yang diusung oleh Rocky. Bagaimana orang yang dari muda, siapapun itu, bodybuilding, sekolah di luar negeri, berkoneksi kemana-mana, ujung-ujungnya kalah dengan seorang tukang. Saya nggak ada urusan dengan itu. Saya cuma berurusan dengan substansinya. Tidak. Saya gini, urusan saya. Ini sentimen kelas. Ini sentimen kelas. Sentimen
kasta pembaca. Ini kecemburuan kelas jadinya kan kalau dia ngomong begitu. Justru kecemburuan muncul dari orang yang merasa berhak tapi tiba-tiba diambil oleh orang lain yang katanya bukan haknya, padahal itu adalah memang hasil perjuangannya. Sentimen publik adalah yang paling penting. Publik itu sebenarnya punya dapat manfaat dari perang retorika dan kemudian apakah politik kita bisa ada diferensiasi dan positioning yang jelas sehingga ya kita bisa milih antara Clinton dengan Trump dengan sangat mudah misalnya. Apakah itu terjadi lagi? Kalau saya ngelihat ya pidato tentang Game of Thrones itu, kalau saya melihat itu bagian dari sebetulnya ditujukan ke domestik, tidak ditujukan pemimpin dunia. Oh gitu, justru malah menurut saya politisi di dalam. Jokowi itu ingin menarik kaum milenial yang penggemar itu setelah itu baru dia terangkan. Enggak, kalau menurut saya, kalau dia mau bicara tentang foreign policy, pasti dia akan cerita jangan mengulang perjanjian Versailles. Dia nih ahlinya lah. Hubungan internasional yang difahami oleh kalangan-kalangan orang hubungan internasional. Tapi dalam hal ini, menurut saya Jokowi memang tidak mengadres itu ke sana. Dia mau get elected is more important daripada direcognize di sana. Sehingga menurut saya Game of Thrones itu lebih diarahkan kalau dari teori komunikasi ya. Siapa sih yang nonton Game of Thrones? Umur berapa? Ya kan? Milenial. Sedangkan para pemimpin dunia itu kan bukan milenial. Nontonnya Chips atau SWAT mungkin gitu kalau pakai itu ya. Jadi jelas kalau menurut saya itu adalah bagian dari yang kita sebut kampanye kalau sirkus tadi ya. Terlalu negatif lah. Ya suatu bagian dari perayaan demokrasi kita lah. Nah, yang kedua juga saya nggak setuju sama walaupun saya sangat respect pada intelektual dia. Rocky sebagai kepala sekolah ilmu sosial. Tapi saya melihat ya kalau kita orang yang mempelajari politik apalagi kayak dia mempelajari kata Sontoloyo itu kan sebagian dari judul pidato Bung Karno yang terkenal. Ya, kan? Saya kira artinya dia pasti itu dibikinin oleh seorang, saya bahkan udah kebayang siapa nih penulisnya yang sangat menguasai bidang itu. Cuma diplesetkan. Jadi yang Sontoloyo itu politikus Sontoloyo. Politikusnya. Ya. Tapi kenapa kemudian karena kalau disebut yang aslinya terlalu sensitif malah bisa bahaya. Tapi itu juga bentuk curhat presiden sebenarnya. Ya itu, menurut saya presiden merasa, menurut saya ini pintar ya si speech writer-nya. Tidak setolol kira Rocky ya. Seirama dengan nuansa hatinya. Nah, Pak Jokowi nuansa hati Pak Jokowi, Mas Bambang, Rocky dan juga Mas Budiman, nuansa hati Pak Jokowi sendiri tadi sempat di-capture oleh Detikcom dengan kata-kata yang menarik perhatian kami semua produser. Boleh ditampilkan ya? Bagaimana lampiran laman Detikcom? Apakah sudah siap? Dibandingkan dengan nuansa hati ini ya. Hatinya Pak Prabowo ketika RS ketahuan hoax ya. Itu penting. Boleh ditampilkan apakah sudah ada? Yes. Oke, tidak ada rupanya ya. Tidak ada. Jadi kalau suasana hati Pak Prabowo ketika RS terbongkar hoaxnya ada nggak? Tapi yang paling penting sekarang gini, bagaimana kemudian ruang ini, kita punya 5 menit terakhir, bagaimana kemudian ruang publik kita, apakah 1 bulan ini akan mencerminkan 7-8 bulan, 6 bulan apakah akan mencerminkan itu dulu, Mas Budiman? Begini, seperti apa Anda sebagai aktor nih akan mengisi ini? Politik itu bukan gini, saya di Twitter ngomong, Sir Altit bilang, menghadapi kapasitas otak manusia Indonesia yang dikacaukan dengan zoom in, tempes, tipis tadi, kemudian apa buku yang dibaca Pak Jokowi yang dianggap oleh Rocky lebih penting daripada apa yang dikerjakannya, itu bagi saya kita hanya bisa menghadapinya dengan metafor. Harus indah. Harus indah. Kalau sorry Mas Budiman, saya potong. Harus baik. Mas Budiman, harus masuk akal. Saya potong, apakah kalimat dari Detikcom boleh ditampilkan lagi kawan-kawan? Nah, apakah ini indah atau bagaimana? Coba, ini masih nyambung kan? Kayaknya ini nyambung dari mulai politikus kebohongan, politikus Sontoloyo. Ini, astagfirullah, sabar ada batasnya gitu. Mas Budiman bisa dijelaskan? Saya bukan psikolog atau psikiater Pak Jokowi, tapi saya ingin mengatakan dalam pertemuan terakhir bahwa Pak Jokowi sadar betul bahwa ada sesuatu yang dimainkan untuk emosi ini, dan politik dia yakini akhirnya hanya mengadu-adu emosi. Kita kebutuhan adalah untuk memunculkan fakta, tapi mereka kemudian tadi statiknya Rocky menyoroti sampah atau permen karet nempel di sepatumu tanpa pernah menghitung upaya budi untuk berjalan sekolah tiap hari. Dan yang disorot adalah ada permen karet di sepatumu. Itu yang dilakukan oleh Rocky dan itu akan terjadi tetap. Panorama publik akan seperti itu, Mas Budiman. Ini
kan mampu nggak Anda sebagai yang didukung oleh Rocky ini kan politisi yang tidak punya masa lalu gemilang, tidak punya janji cemerlang, akhirnya mengumpulkan orang-orang yang suka memasa bodohkan orang seperti Rocky ini. Ini Rocky gimana? Seperti itu. Masa lalu gak gemilang, masa depan gak cemerlang jadi masa bodoh. Ini bukan karena dendam pribadi Mas Budiman ya. Saya mengatakan gini, Budi, belum selesai. yang dibahas? Belum selesai, Budi. Belum selesai. Oke. Waktu kita nggak banyak Mas Budiman. Saya harus adil berlaku. Apa yang dilakukan Rocky tidak seperti kepala sekolah SIS, tapi paling propagandis ISIS kalau yang dilakukan ya. Jadi ingin mengatakan bahwa yang dari Pak Jokowi adalah persis manusia yang tidak punya pengalaman managing organisasi sipil. Tidak punya kemampuan pengalaman public service. Tidak punya retorika public speaking, kecuali bacaan-bacaan yang menurut aku juga standar-standar aja, nggak sehebat yang dipikirkan Rocky. Aku nggak tahu kok Rocky jadi rendah gitu, menganggap bacaan Pak Prabowo tinggi standarnya. Itu udah gua ini forum gadekan. gue Enggak, artinya jangan kita membesar-besarkan. Artinya saya mengatakan bahwa menghadapi orang yang tidak pernah bekerja, Anda pernah mungkin di kantor, ketika Anda begitu rajin, pasti ada teman kerjamu yang karena malas dan kamu membuat standar baru. Entah gimana caranya jelek-jelekin kamu. Itu office politics. Dan itu terjadi sekarang ya. Ini office politik di Indonesia hari ini. Dan mirip sekali, itu bisa termanifestasi dari manusia di ruang sempit maupun di ruang terbuka sama saja degilnya. Rocky, terakhir dari Anda. Iya, saya akan lihat bahwa perang retorik ini masih akan berlanjut. Dan kalau saya lihat dalam 2 hari terakhir ini, jelas psikologi Bapak Presiden Republik Indonesia sangat terganggu gitu. Dia nggak bisa kontrol lagi diksinya. Itu soal yang mesti diberitahu pada beliau tuh. Yang kedua, saya justru senang karena Pak Jokowi mulai banyak mengutip Bung Karno, Sontoloyo segala macam. Bung Karno bilang begini, ini menjelang Hari Pemuda, beri aku 10 pemuda dan aku akan mengguncang dunia. Bung Karno bilang 10 pemuda, bukan 1 kakek-kakek. Jadi kita ingin ada pemuda di luar istana yang datang ke Bung Karno. Bung Karno, saya bersedia untuk mengguncang dunia, untuk dipakai mengguncang dunia. Pemuda dari luar istana, bukan pemuda dalam istana yang bolak-balik cari nasi bungkus di istana. Dan sekali lagi yang dibutuhkan Bung Karno adalah pemuda, bukan kakek-kakek. Terima kasih. Apa yang dibutuhkan publik, Mas Bambang? 6 bulan, 7 bulan ke depan? Iya, kalau menurut saya publik tuh pengen dapat. Kalau dia milih, seperti milih produk lah. Kalau ini dengar 2 salesman, yang mana yang benar, mana yang enggak, susah. Sebetulnya publik, kalau saya sebagai orang media, sebetulnya di sini peran media dan intelektual yang independen untuk menyaring itu semua kayak lembaga konsumen lah. Oke, katanya Rocky sebenarnya ada benernya, ada yang perlu ada kata Bu Uniawan gitu. Tetapi kalau saya kira itu perannya. Tetapi kalau yang Jokowi tadi ya, saya pikir sangat manusiawi dan menurut saya itu otentik. Bayangin ya kalau kita merasa kita udah kerja keras, udah ngorbanin waktu keluarga, ngorbanin segala macam, kerja keras, ada aja yang bilang, kurang aja. Itu kan seperti dongeng yang orang bapak sama anaknya pergi bawa keledai itu kan. Mula-mula dikritik, katanya kok keledainya digiring nggak dinaikin. Mereka naikin berdua. Terus ada lagi yang bilang kritik, kok sadis banget, 1 keledai dinaikin 2 orang. Turunlah yang muda. Turun yang muda, bapaknya jalan di atas keledai. Ketemu lagi orang bilang, loh ini kok bapaknya kurang ajar banget, anaknya suruh jalan dia. Nggak pernah. Akhirnya mereka berdua dibawa aja itu keledainya. Ya, tapi prinsipnya kan gitu. Nggak bisa bener lah pokoknya. Nggak bisa bener, tapi yang paling bener adalah kita harus akhiri diskusi kita malam hari ini. Seru sekali karena waktu juga yang menghabiskan kita. 6 bulan ke depan kita akan lihat bagaimana panorama ruang saya bulan depan lagi dengan Rocky. Saya pesan satu aja. Saya pesan satu aja. Asal Budiman dan Rocky mau ya. Saya pesan satu aja. 2 orang ini saya apresiat menunjukkan bagaimana demokrasi. Boleh seperti bertengkar, tapi sebetulnya tetap. Dan apresiasi CNN Indonesia juga. Itu yang harus begini. Terima kasih Rocky, terima kasih Mas Budiman, terima kasih BHM atas perbincangan malam ini. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini, tetap bersama kami.